Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Adi Saputra, SE MSI, salah satu dosen pada program studi kewirausahaan Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Polewali Mandar. Video ini saya buat sebagai salah satu syarat dalam proses sertifikasi dosen tahun 2025, khususnya sebagai bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang dikenal dengan PDD UKTPT, terutama dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampuh. Pada semester ini saya mendapat kepercayaan untuk mengampu mata kuliah wajib program studi, yaitu pengantar ekonomi. Mata kuliah ini diprogramkan pada semester genap dengan kode KWP 1003 dan memiliki bobot sebesar 3 SKS. Mata kuliah pengantar ekonomi merupakan landasan awal bagi mahasiswa dalam memahami konsep-konsep dasar ekonomi yang mencakup sebagaimana manusia mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan diperkenalkan pada dua cabang utama ekonomi, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro membahas perilaku individu seperti konsumen dan produsen dalam kegiatan ekonomi, termasuk teori permintaan dan penawaran, elastisitas biaya produksi, serta berbagai bentuk struktur pasar. Sementara ekonomi makro menyoroti perekonomian secara agregat, termasuk topik-topik seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, pendapatan nasional, kebijakan fiskal dan moneter, serta peran pemerintah dalam menjaga stabilitas keseimbangan ekonomi nasional. Selain memberikan pemahaman teoritis, mata kuliah ini juga bertujuan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis mahasiswa terhadap fenomena ekonomi aktual. Mahasiswa akan diajak untuk mengaitkan teori ekonomi dengan kondisi nyata yang terjadi di masyarakat, seperti perubahan harga, peran subsidi, ketimpangan pendapatan, dan isu-isu global seperti perdagangan internasional dan globalisasi ekonomi. Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki dasar pengetahuan yang kuat untuk melanjutkan studi ke ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi, serta mampu mengidentifikasi dan merumuskan solusi terhadap berbagai persoalan ekonomi di tingkat individu, institusi maupun negara. Subcapaian pembelajaran yang ditargetkan dalam mata kuliah ini terdiri dari 12 poin, yaitu pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami konsep dasar ekonomi mikro. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami konsep dasar ekonomi makro. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan hubungan pasar faktor produksi dalam siklus kegiatan ekonomi. Keempat, mahasiswa mampu menjelaskan teori permintaan dan penawaran. Kelima, mahasiswa mampu menjelaskan masalah ekonomi. Yang keenam, mahasiswa mampu menerapkan mekanisme pasar. Ketujuh, mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar inflasi, jenis-jenis inflasi, dan dapat menghitung laju inflasi. Kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan utilitas. Kesembilan, mahasiswa mampu memahami perdagangan internasional. Kesepuluh, mahasiswa mampu menganalisis perbandingan kebijakan pemerintah dan kebijakan ekonomi. Ke-11, mahasiswa mampu menganalisis perbandingan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Dan terakhir 12, mahasiswa mampu menjelaskan pasar oligopoli, faktor-faktor terbentuknya pasar oligopoli dan karakteristik pasar oligopoli. Dalam perkuliahan ini, bahan ajar yang digunakan mencakup slide presentasi, PPT, buku ajar, dan buku-buku referensi yang relevan. Saya menerapkan pendekatan Student Centered Learning, SCL, yaitu pendekatan yang menempatkan mahasiswa sebagai pusat kegiatan belajar. Tujuannya adalah memastikan tercapainya
capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Pendekatan SEL ini dikombinasikan dengan berbagai metode seperti expository, discovery learning, small group discussion, dan cooperative learning. Selain itu, saya juga menerapkan metode DAI, Delivery Interactive Assessment, dalam menyampaikan materi. Sedangkan untuk evaluasi pembelajaran dilakukan berdasarkan beberapa komponen berikut. Aktivitas dan partisipasi mahasiswa, termasuk kehadiran sebesar 25%, kuis 15%, tugas 20%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 20%. Demikian penjelasan saya terkait pengampu mata kuliah pengantar ekonomi. Baik, selanjutnya mari kita saksikan video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah. Baik, sebelum kita masuk ke materi terkait yaitu permintaan dan penawaran. Hari ini saya ingin mengajak kalian untuk mengulas kembali salah satu faktor topik penting yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu pasar faktor produksi. Apakah dari rekan-rekan mahasiswa ada yang ingat apa yang dimaksud dengan pasar faktor produksi? Saya, Pak. Oh ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Pasar faktor produksi adalah tempat terjadinya interaksi antara pemilik faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, modal, dan kewirausahaan. Dia di situ berinteraksi dengan pihak yang membutuhkan faktor tersebut, seperti produsen dan pelaku usaha. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya tambahkan, dalam pasar ini, rumah tangga berperan sebagai pemilik atau penyedia faktor produksi, sedangkan perusahaan sebagai pembeli. Artinya berbeda dengan pasar barang dan jasa, di mana rumah tangga bertindak sebagai konsumen. Di pasar faktor produksi, justru rumah tangga menjadi pemasok atau produsen. Terus ada yang masih ingat 4 jenis faktor produksi utama? Saya, Pak. Ya, silakan. Ada 4 jenis faktor produksi utama, yaitu 1. Tanah, 2. Tenaga kerja, 3. Modal, 4. Kewirausahaan. Ya, tepat jawabannya. Ada 4 jenis faktor produksi utama. Yang pertama, tanah. Merujuk pada sumber daya alam yang digunakan dalam proses produksi, termasuk lahan, air, mineral, hutan, dan kekayaan alam lainnya. Kedua, yaitu tenaga kerja, meliputi seluruh usaha fisik maupun intelektual yang dilakukan manusia dalam kegiatan produksi, seperti buruh, guru, dokter, dan petani, dan lain-lain. Seperti itu ya. Yang ketiga, modal. Modal di sini bukan maksudnya uang, melainkan barang hasil produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa lainnya, seperti mesin, alat, gedung, dan teknologi. Dan terakhir, keempat, kewirausahaan merupakan kemampuan untuk mengorganisasi ketiga faktor di atas secara efektif, menanggung resiko, serta menciptakan inovasi dalam produksi. Baiklah, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita masuk ke materi hari ini, yaitu permintaan dan penawaran. Pertama, pengertiannya yaitu permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam kurun waktu tertentu. Permintaan bukan hanya keinginan, tetapi juga kemampuan untuk membeli. Jika seseorang ingin membeli mobil mewah tapi tidak cukup uang, memiliki uang yang banyak, maka itu bukan termasuk permintaan dalam konteks ekonomi. Contohnya, seseorang ingin membeli 2 kilo beras jika harganya 10.000 per kilo. Namun,
Jika harganya naik menjadi 15.000 per kilo, ia hanya mampu membeli 1 kilo. Maka permintaan akan beras tersebut tergantung pada harga dan kemampuan membeli. Jadi semakin tinggi nilai sesuatu barang, padahal ini, maka permintaan akan menurun. Terus kita lanjut penawaran atau supply. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan bersedia dijual oleh produsen atau penjual pada berbagai tingkat harga dalam kurun waktu tertentu. Produsen akan mempertimbangkan harga, biaya produksi, dan keuntungan dalam menentukan beberapa banyak barang yang akan ditawarkan. Saya ambil contoh, seorang petani akan menjual lebih banyak cabai jika harga per kilogramnya 30.000 dibandingkan jika harganya 15.000. Ini dia untuk lebih banyak berpengaruh ke bagian produsen ya. Terus hubungan antara harga dan jumlah yang diminta atau ditawarkan. Ada hukum permintaan. Yaitu hubungan antara harga dan jumlah permintaan bersifat negatif. Semakin tinggi harga, semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Semakin rendah harga, semakin banyak jumlah barang yang diminta. Contohnya, jika harga jeruk turun dari 20.000 ke 10.000 per kilogramnya, maka konsumen akan membeli lebih banyak jeruk. Jadi semakin rendah harga suatu barang, maka permintaan konsumen akan lebih tinggi. Lanjut, hukum penawaran. Hubungan antara harga dan jumlah penawaran bersifat positif. Semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Semakin rendah harga, semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Saya ambil contoh. Jika harga ikan laut naik, nelayan akan lebih terdorong, lebih semangat untuk melaut dan menjual lebih banyak ikan karena pendapatan mereka otomatis akan lebih besar. Berbanding terbalik jika harganya lagi down atau turun, pasti mereka akan berpikir karena biaya operasionalnya lebih tinggi untuk melakukan pemasaran itu. Terus lanjut, kita masuk ke hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka jumlah yang diminta akan semakin sedikit. Sebaliknya, semakin rendah harga, maka jumlah yang diminta akan semakin banyak, dengan asumsi faktor-faktor lain tetap. Hubungan negatif. Hubungan antara harga dan jumlah yang diminta bersifat negatif atau berbanding terbalik. Ketika harga naik, barang menjadi kurang terjangkau. Konsumen mengurangi pembeliannya. Terus ketika harga turun, barang menjadi lebih terjangkau. Otomatis konsumen menambah pembelian, lebih bersemangat membeli. Saya kasih contoh. Seorang konsumen biasa membeli 1 gelas es kopi di kafe seharga 15.000. Jika harganya naik menjadi 25.000, ia mungkin akan membeli kopi cuma seminggu sekali. Tapi jika es kopinya bisa turun, diminimalisir harganya, penikmatnya pasti akan lebih cenderung lebih sering berbelanja. Ia bisa mungkin membeli es kopi itu hampir setiap hari. Adapun hukum penawaran, yaitu hubungan positif antara harga dan jumlah yang ditawarkan. Hukum penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka jumlah yang ditawarkan akan semakin banyak. Sebaliknya, semakin rendah harga, maka jumlah yang ditawarkan akan semakin sedikit, dengan asumsi faktor-faktor lain tetap. Ini fokus untuk produsen, bagian yang
faktor-faktor pelaku pasar. Hubungan positif yaitu hubungan antara harga dan jumlah yang ditawarkan bersifat positif atau searah. Ketika harga naik, produsen mendapat potensi keuntungan lebih tinggi atau lebih besar. Mereka akan menawarkan lebih banyak barang. Dan ketika harga turun, keuntungan berkurang, produsen cenderung mengurangi pasokannya. Karena permintaan juga pasti akan menurun. Contoh nyatanya yaitu seorang petani yang biasa membeli cabai seharga 20.000 per kilo akan termotivasi untuk menjual lebih banyak jika harganya menjadi 35.000 per kilogramnya. Tapi jika harga cabainya anjlok ke 10.000, ia pasti dan mungkin akan menahan hasil panennya atau beralih ke komoditas lain. Kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Yaitu pertama, harga barang itu sendiri. Harga merupakan faktor utama yang memengaruhi jumlah barang yang diminta. Jika harga naik, jumlah barang yang diminta akan menurun. Jika harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat. Hal ini sesuai dengan hukum permintaan yang menyatakan bahwa harga permintaan memiliki hubungan negatif. Contohnya, harga gula naik dari 13.000 menjadi 18.000 per kilogram. Konsumen rumah tangga akan mengurangi konsumsi gula atau mencari pengganti seperti pemanis yang rendah kalori yang mungkin nilainya lebih rendah. Kedua, lanjut pendapatan konsumen. Pendapatan juga mempengaruhi daya beli masyarakat. Jika pendapatan meningkat, permintaan terhadap barang akan naik. Jika pendapatan menurun, permintaan terhadap barang inferior bisa naik. Barang normal, yaitu barang yang permintaan naik seiring kenaikan pendapatan. Barang inferior yaitu barang yang permintaannya justru naik saat pendapatan turun. Contohnya barang normal yaitu seseorang mendapat kenaikan gaji, mulai membeli daging impor dan susu organik. Contoh barang inferior, saat penghasilan menurun, seseorang memilih membeli mie instan daripada makanan segar. Lanjut, kelebihan penawaran terjadi ketika jumlah yang ditawarkan lebih besar dari jumlah yang diminta pada harga tertentu. Produsen menawarkan terlalu banyak, tapi pembeli sedikit. Akibatnya barang menumpuk, harga cenderung turun. Contohnya, jika harga buah semangka terlalu mahal, pembeli sedikit. Petani terpaksa menurunkan harga hasil panennya itu dan membiarkan buahnya jadi rusak atau busuk karena itu tadi biaya produksinya lebih tinggi dan pasti akan mengalami kerugian. Peran harga sebagai mekanisme penyeimbang, yaitu berfungsi sebagai alat koordinasi otomatis antara konsumen dan produsen. Ketika permintaan tinggi, harga naik, produsen terdorong meningkatkan produksi. Tapi ketika permintaan turun, harga turun. Produsen mengurangi produksi. Ketika penawaran lebih banyak dari permintaan, harga akan turun. Ketika penawaran lebih sedikit dari permintaan, maka harga naik. Jadi harga memberi sinyal ekonomi untuk menyesuaikan aktivitas produksi dan konsumsi. Terus terakhir, yaitu dampak intervensi pemerintah. Harga maksimum dan harga minimum. Dalam beberapa kasus, pemerintah ikut campur agar pasar lebih adil atau stabil. Dua bentuk utama intervensi adalah pertama, harga maksimum, yaitu harga tertinggi yang boleh dikenakan oleh penjual, biasanya untuk melindungi konsumen. Jika harga pasar lebih tinggi dari harga maksimum, akan terjadi kekurangan barang. Itulah termasuk pengawasan dari pihak pemerintah. Tetap
bisa membantu menstabilkan harga di pasaran. Kemudian harga minimum, yaitu batas harga terendah yang boleh dikenakan oleh penjual, biasanya untuk melindungi produsen. Jika harga pasar lebih rendah dari harga minimum, maka akan terjadi kelebihan barang. Sebelum saya akhiri, apakah dari rekan-rekan mahasiswa ada yang ingin bertanya atau masih ada yang menurutnya kurang? Tapi saya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Naila Nusila. Terima kasih atas pemaparan materinya. Izin bertanya Pak, mengapa ekspektasi harga di masa depan termaksud dalam faktor non-harga yang mempengaruhi permintaan dan penawaran? Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, baik, pertanyaannya bagus. Yaitu mengapa ekspektasi harga di masa depan termasuk dalam faktor non-harga yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Baik, saya jawab. Ekspektasi harga adalah faktor non-harga karena mempengaruhi keputusan ekonomi tanpa adanya perubahan harga saat ini. Artinya, meskipun harga belum berubah, hanya dengan adanya dugaan bahwa harga akan naik atau turun, konsumen dan produsen sudah mengubah perilaku ekonominya. Oleh karena itu, ekspektasi harga berperan dalam menggeser kurva permintaan dan penawaran, bukan menyebabkan pergerakan sepanjang kurva. Itu ya jawabannya tadi. Apa masih ada dari pertanyaan yang lain? Saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak atas pemaparan materinya. Izin bertanya Pak. Tadi pada slide tadi kan dijelaskan dampak intervensi pemerintah. Dijelaskan ada harga maksimum dan harga minimum. Dalam beberapa kasus pemerintah yang ikut campur agar pasar lebih adil atau stabil. Nah, seperti apa itu contoh dari harga maksimum dan harga minimum, Pak? Oke, baik. Pertanyaannya tadi tentang intervensi pemerintah. Saya kasih gambaran salah satu contohnya yaitu seperti harga gabah yang ditetapkan oleh petani kadang 5.000. Jika harga pasar turun ke harga 4.000 rupiah, maka di situ pemerintah akan membeli gabah tersebut agar harga tidak anjlok. Yang biasa untuk ada juga contoh yang lain seperti harga sewa rumah dibatasi oleh pemerintah. Baik, apabila sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka saya akhiri perkuliahan kita pada hari ini dengan ucapan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.